Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali hadir. Kita boleh menikmati Tuhan, kasih Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama kembali mengingat kasih Tuhan yang limpah ruah di dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita menikmati Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun kau berada saat ini, saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau nyatakan penyembahan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang melimpahkan kasih kepada setiap kita. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan bahwa kasih Tuhan itu mempesona setiap kehidupan kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi mari kita katakan bersama. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saudara yang terkasih, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Sungguhkah kasih Tuhan mempesona kita? Sungguhkah kasih Tuhan yang berlimpah itu menggetarkan hati kita? Di tengah setiap keadaan yang kita alami saat ini, saudara. Mari kita bersama-sama merenungkan. Apakah hati kita
masih sungguh-sungguh merasakan kasih Allah. Mari kita renungkan, apakah hati kita masih bisa bersyukur, mensyukuri kasih Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita berespon terhadap segala kesulitan yang kita hadapi. Apakah hal ini menghalangi kita merasakan kasih Allah? Sebelum lebih jauh kita berdoa bersama-sama, saya rindu mengajak kita sekali lagi merenungkan kasih Allah di dalam hidup kita. Di dalam kita mengikut Tuhan. Di dalam kita berespon terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tuhan, ini kami. Kami harus berani mengakui di hadapan Tuhan. Kadang hati kami tidak lagi bergetar ketika mengingat kasih Allah. Kami harus mengakui kami terlalu biasa mendengar tentang kasih Tuhan. Kami juga terlalu biasa mendengar bahwa Tuhan menyertai kami dalam keadaan yang sulit. Tuhan, tolong kami. Bahwa untuk kami merasakan kasih itu ada harga yang mahal yang Tuhan bayar bagi kami. Kau mengaruniakan putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk kami yang sesungguhnya tidak layak menerima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau sekali lagi merasakan kasih Tuhan. Kasih yang kadang kami tidak sadari. Tetapi Allah terus curahkan begitu berlimpah dalam hidup kami. Dan kuasa Tuhan yang nyata, yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami datang. Kami mau ingat kasih Tuhan yang besar itu. Kami mau ingat kasih Tuhan yang boros itu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Dan kami boleh berdoa dengan leluasa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali. Karena kasih Allah yang limpah itu boleh juga nyata di dalam kehidupan bangsa kita. Beberapa hari yang lalu kita bersama-sama memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Saudara, kalau kita melihat kehidupan bangsa kita yang sudah 75 tahun ini, seharusnya kita melihat Indonesia yang matang. Indonesia yang seharusnya hidup di dalam damai. Tapi nyatanya memang kita tidak melihat hal itu hari demi hari. Kita melihat keadaan di sekeliling kita, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Dan orang-orang yang saat ini duduk di dalam pemerintahan, kita tahu ada yang memperjuangkan, tapi kadang juga ada yang mempersulit. Saudara, mari hari ini kita mau bersatu hati, kita mau mendoakan bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Mari keberadaan kita di tempat ini, di bangsa ini, boleh menjadi satu bagian yang terus mendukung Indonesia, memberkati Indonesia dengan doa kita. Mari kita memohon kepada Allah, memulihkan bangsa kita, pulihkan negeri kami. Sebagai umat Allah, mari kita rendahkan diri di hadapan Allah dan memohon doa-doa kita kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan, mari kita bersama-sama membuka suara. Kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk presiden kita, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Mari kita berdoa supaya mereka boleh memikirkan langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi daripada bangsa ini. Kita memohon Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan ketulusan dan hati yang benar untuk memimpin bangsa ini. Mari kita berdoa untuk seluruh pemimpin kita, baik juga untuk kota Jakarta. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin daripada negeri ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Kami berdoa untuk para menteri. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkait di dalam pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan cukup di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan boleh memberikan damai sejahtera. Kami Tuhan berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kepada mereka hati yang tulus. Hati yang didasari kepada kebenaran. Dan sungguh-sungguh Tuhan boleh memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan dalam bagian mereka masing-masing. Dan setiap sektor yang sedang dikerjakan oleh Indonesia, oleh pemimpin kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, di mana kami boleh berada, gereja Tuhan boleh berdiri. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh memberikan hati kepada pemimpin di kota ini, kota Jakarta, hati yang tulus untuk melayani Tuhan, untuk melayani masyarakat. Kami mohon anugerah Tuhan boleh menyertai. Mari kita juga berdoa, menyerahkan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, supaya sungguh-sungguh boleh timbul kesadaran yang baik untuk mendukung pemerintahan, secara khusus di dalam kondisi di mana kita semua sedang menghadapi COVID-19. Biarlah mereka boleh taat, boleh melindungi diri sesuai dengan protokol kesehatan mereka masing-masing. Dan kita berdoa, meski harus bekerja, rakyat Indonesia boleh menjaga diri baik-baik, dan ketika beraktivitas mereka juga boleh sadar untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran. Tuhan, kami hidup bermasyarakat, kami tinggal bersama-sama, dan kami harus saling menjaga satu dengan yang lain. Kami tahu kondisi ini tidak mudah. Ada masyarakat, ada orang-orang, bahkan jemaat-Mu Tuhan harus bekerja di luaran di tengah adanya virus ya Tuhan. Kami berdoa supaya untuk mendukung bangsa kami dan menjaga diri dan keluarga kami. Kami boleh taat dengan segala peraturan apa yang diberikan oleh negara, segala protokol kesehatan. Biarlah Tuhan yang juga boleh menolong, memberikan kesadaran kepada setiap kami, sehingga kami juga boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Dan kestabilan daripada bangsa ini boleh terjadi ya Tuhan, ketika masyarakat memiliki kesadaran, boleh mendukung, boleh bersama-sama menjaga satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berserah di dalam Engkau. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan bangsa kami.
kepada Allah yang berkenan memulihkan negeri kita. Mari kita bersama-sama untuk krisis yang terjadi di dalam bangsa kita. Kita berdoa untuk 3 krisis besar yang terjadi di dalam bangsa ini. Untuk kesehatan, krisis ekonomi, dan bahkan untuk krisis pendidikan. Untuk krisis kesehatan mari kita berdoa. Untuk pemerintah yang menyusun strategi untuk menangani COVID-19 ini. Biar Tuhan yang boleh memimpin mereka. Sehingga setiap strategi yang mereka sudah rancangkan boleh tepat sasaran. Kita berdoa untuk tim medis yang terus bekerja di garis depan sampai hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan memimpin mereka. Memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Untuk krisis ekonomi mari kita berdoa. Supaya ekonomi di negara kita boleh sungguh-sungguh memikirkan langkah-langkah yang tepat. Ketika kita harus berdampingan dengan COVID, kita mau bersama-sama juga terus melaksanakan ekonomi di bangsa kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kita membuka suara untuk 2 krisis, untuk kesehatan dan juga ekonomi. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon anugerah Tuhan. Kami memohon Kau boleh memulihkan krisis yang terjadi di dalam bangsa kami ini Tuhan. Untuk krisis kesehatan, utamanya kami sedang menghadapi COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang sudah menyusun strategi sedemikian rupa. Kami berdoa supaya mereka boleh melaksanakan dan boleh bersatu hati sehingga setiap strategi yang sudah mereka susun boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang terus berada di garis depan, memimpin untuk melakukan pengobatan bagi pasien-pasien yang menderita sakit COVID-19. Tuhan berikan mereka hati yang terus berserah kepada Tuhan, kekuatan hikmat daripada Tuhan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi di bangsa ini Tuhan. Kami harus menghadapi kehidupan yang harus berjalan berdampingan dengan virus ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Allah yang terus memberikan damai sejahtera kepada kami. Tuhan terus menolong supaya kami boleh melakukan tugas kami, bekerja tetapi kami juga terus menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga membuka suara berdoa untuk krisis pendidikan yang khususnya terjadi di Indonesia dikarenakan COVID. Kita berdoa baik untuk guru-guru maupun untuk anak-anak yang harus belajar dengan jarak jauh, yang harus belajar dan menggunakan internet. Kita berdoa untuk daerah-daerah yang terpencil, yang kesulitan mungkin menggunakan internet dan bahkan sulit untuk membeli kuota. Kita berdoa untuk segala daya upaya orang-orang yang terbebani dalam pendidikan ini, sehingga mereka boleh mengusahakan pendidikan bagi anak-anak, bagi generasi di Indonesia. Mari kita membuka suara bersama-sama. Kita berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pendidikan yang ada di dalam bangsa ini. Kami memohon anugerah Tuhan. Kami memohon kasih setia Tuhan boleh melingkupi untuk orang-orang yang bekerja di dalam pendidikan, untuk guru, untuk anak-anak yang sulit Tuhan. Ketika belajar di dalam kondisi yang normal sulit, tapi dalam kondisi yang seperti ini lebih sulit lagi. Kami berdoa Tuhan supaya internet boleh baik, media-media yang digunakan untuk belajar juga baik, dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Kami menyerahkan khususnya untuk orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati untuk mengajar anak-anak mereka. Tuhan, kiranya mereka juga boleh terbeban terhadap generasi ini kepada anak mereka, supaya mereka boleh mengenam pendidikan dengan baik sekalipun dengan segala keterbatasan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu untuk segala krisis yang terjadi dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Bapa pulihkan bangsa kami. Tuhan hati yang teduh, Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Bapak Ibu, pendidikan tidak hanya terdampak kepada pendidikan secara formal bagi anak-anak, tetapi untuk pendidikan imanmu pun, bahkan untuk anak-anak datang ke gereja tidak bisa. Saudara, sejak COVID, sekolah minggu tidak lagi berjalan seperti kita yang tidak datang ke gereja. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama untuk komisi anak di gereja kita. Saudara, beberapa waktu lalu kami terus mendengungkan discipleship start from home. Kami ingin bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan, khususnya para orang tua, kita kembali kepada natur kita sebagai orang-orang yang mengajarkan, yang membawa anak-anak kita percaya kepada Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Maka sekolah minggu memikirkan, pertama kami membuat bahan yang orang tua ajarkan di rumah. Dan saat ini sekolah minggu juga sudah memulai Fantastic Kids online. Dan kami rindu pelayanan yang dilakukan oleh gereja boleh menolong orang tua terus melakukan discipleship di rumah masing-masing. Saudara, mari kita saksikan video berikut ini. Mari kita melihat apa yang terjadi di belakang layar untuk pelayanan kita di sekolah minggu. Kamera, action. Yang sedang susah, yang mungkin sedang nggak tahu kan. Kok nggak dengeran? Ini nggak kedengeran nih. Mau mulai perjalanan baru. Yeay! Saudara, wajah-wajah yang tampak di layar saudara masing-masing ini hanya segelintir orang yang terlibat di dalam pelayanan yang besar ini. Saudara, hati kami begitu bergetar ketika memulai pelayanan online. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Ada orang-orang yang harus memikirkan kurikulum, worship plan. Ada dari antara mereka yang harus membuat skrip untuk boneka, memikirkan bagaimana syuting, jadwalnya, dan memikirkan juga segala alat kamera, segala kru yang terlibat di dalamnya. Ada banyak sekali yang terlibat dan waktu yang kami gunakan untuk mempersiapkan ini sangat besar. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Fantastic Kids online ini. Supaya terus Tuhan berikan hati, supaya terus kasih Tuhan limpah dalam hidup mereka. Supaya damai sejahtera Tuhan turun atas mereka setiap saat. Dan anak-anak di rumah bersama dengan papa mama semakin mengenal Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan Fantastic Kids online. Bapak, kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu ini. Kami berdoa untuk jerih lelah yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kami rindu Engkau disenangkan, kami rindu nama Tuhan dimuliakan.
Setiap waktu yang mereka luangkan, setiap hal tenaga, pikiran mereka yang mereka curahkan, boleh sungguh-sungguh menolong anak-anak kenal Tuhan, kenal diri, dan tumbuh menjadi anak-anak yang siap menjadi murid Kristus dan menjadi berkat bagi bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk segala proses yang terus kami jalani hari demi hari, segala perjalanan kami ke depan. Kami memohon anugerah Tuhan cukup untuk lause-lause yang menjadi WL, untuk kami yang bercerita, untuk mereka yang memikirkan skrip, untuk lause Sutina yang mengkoordinir semuanya. Kami berdoa untuk Billy, Novita, dan semua orang-orang yang terlibat untuk mengurus segala detail ya Tuhan. Kami berdoa kiranya belas kasih Tuhan menolong setiap kami, dan setiap mereka yang terlibat ini boleh kembali merasakan kasih Tuhan yang cukup, ada damai sejahtera ketika mengerjakan pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Yesus Tuhan sayang kami, itu adalah kebenaran yang nyata di dalam firman Tuhan. Mari kita terus berdoa dan meminta Tuhan mengajar kita akan kasih sayangnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara, selain orang-orang yang berdiri di depan layar untuk memberkati anak-anak, ada juga lause-lause yang di belakang layar yang mengembalakan anak-anak. Kami rindu kita semua boleh bersama-sama mendoakan lause-lause yang menggembalakan anak-anak, yang menelpon mereka, yang mengajak anak-anak untuk Zoom, mengirimkan bahan proyek kepada anak-anak. Kita berdoa supaya lause-lause terus memiliki hati yang mau melayani anak-anak di dalam bagian masing-masing. Mari kita juga berdoa khususnya untuk White Lily yang saat ini juga berjalan. Kita berdoa untuk latihan yang mereka lakukan setiap minggu, supaya anak-anak juga terus punya hati untuk mau melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dua bagian pokok doa ini. Ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan juga untuk setiap lause-lause yang saat ini Tuhan, di tengah mereka menghadapi kondisi yang tidak mudah juga. Tuhan, kiranya belas kasih-Mu boleh limpah atas hidup mereka. Mereka yang menggembalakan anak-anak, yang memperhatikan anak-anak, yang mengajak anak-anak kembali berjumpa dengan teman-teman mereka lewat Zoom, yang menelpon anak-anak, memperhatikan mereka di dalam setiap kondisi. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat. Setiap hal yang mereka kirimkan juga bahan proyek, kiranya Tuhan yang boleh menolong lause-lause, berikan mereka hikmat, ketekunan hati untuk terus menjadi pelayan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong anak-anak semakin kenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bantuan Suara White Lily ya Tuhan, yang juga mulai untuk kembali aktif. Tuhan, kiranya boleh menolong juga anak-anak yang terlibat di sana, supaya mereka terus punya hati mau melayani Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau Allah yang disenangkan lewat pelayanan ini. Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap lause-lause. Kami berdoa untuk orang tua. Biarlah sungguh kami boleh bersama-sama bergandeng tangan, bersatu hati, menolong anak-anak untuk menjadi murid Kristus. Kristus yang mengasihi kami, yang menyatakan kasih-Mu di dalam firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti anak-anak yang rindu untuk menjadi murid Tuhan, yang dapat berespon dengan segala situasi yang kita hadapi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman-Nya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah,
menyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami terus menikmati akan kasih Tuhan. Dan sekaligus ya Tuhan, kami ingin terus juga mengasihi Engkau. Kami ingin mengasihi firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Berkati untuk hati kami. Berikan hati yang lembut, hati yang taat. Sehingga kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Dan juga kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Kami sungguh berdoa ya Tuhan. Untuk setiap kami. Berikan berkat rohani, berikan sabda-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat malam buat kita semua. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan juga melakukannya di dalam keseharian kita.
Saudara terkasih, malam ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu respon terhadap ujian atau perasmos. Perasmos dapat diartikan ujian, dapat juga diartikan pencobaan. Perasmos diartikan ujian jikalau itu mendatangkan suatu kebaikan bagi orang yang mengalaminya, artinya sifatnya positif. Namun perasmos juga diartikan pencobaan apabila menghasilkan perbuatan dosa, dan ini sifatnya negatif. Saudara, dalam beberapa kasus perasmos ini bisa diartikan sama-sama ujian sekaligus pencobaan. Misalnya kasus Ayub, ketika Ayub mengalami penderitaan itu, maka ada ujian dan mendatangkan kebaikan supaya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Tetapi sekaligus pencobaan supaya Ayub didorong untuk berbuat dosa, untuk mengutuki Allah. Nah, di dalam perikop yang kita baca, penulis Yakobus membedakan dengan sangat terstruktur dan sistematis. Ayat 2-12 bicara soal perasmos dalam pengertian ujian, sedangkan ayat 13 sampai ayat yang ke-18 bicara soal perasmos dalam arti pencobaan. Nah, malam hari ini kita akan fokus bagaimana kita berespon terhadap perasmos dalam arti ujian. Ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Saudara, ada 3 cara yang Yakobus tekankan. Bagaimana seharusnya kita berespon terhadap ujian. Maka untuk memudahkan kita mengingatnya, ada 3B. Saya singkat dengan 3B. Bahagia, bijaksana, dan berkat. Yang pertama, menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Kita akan lihat ayat yang kedua, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, apa maksudnya di sini menganggap sebagai suatu kebahagiaan? Apakah Yakobus ingin supaya kita berusaha untuk menghilangkan realita? Misalnya ketika kita jatuh miskin, kita anggap kita kaya. Misalnya ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita anggap orang itu masih ada di sekitar kita, di dekat kita. Misalnya anak muda yang patah hati, diputus pacar, dia menganggap pacarnya masih ada bersama dengan dia. Padahal bukankah pacarnya mungkin sudah bersama dengan orang lain? Saudara, bukankah ini adalah menipu diri sendiri atau membohongi diri sendiri? Jadi apakah maksudnya dengan menganggap sebagai suatu kebahagiaan? Saudara, anggaplah itu berarti pertimbangkanlah. Saudara, pertimbangkanlah itu tidak meniadakan realita. Artinya mempertimbangkan sesuatu, tidak menyangkali sebuah realita. Bahkan Yakobus menyebutkan realitanya dengan jelas, berbagai-bagai pencoba, trials di situ. Ada kemiskinan, penindasan, penganiayaan, sakit penyakit, kematian, musibah. Dan Yakobus menuliskan itu dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaannya, mengapa semua itu dipertimbangkan sebagai kebahagiaan? Dalam ayat yang ketiga, 4, Yakobus menuliskan seperti ini, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Ada 2 hal yang Yakobus ingin tekankan ketika kita menghadapi ujian. Yang pertama, kita akan semakin tekun. Bukan sekedar pasrah menerima nasib, tetapi kita tekun punya pengharapan. Kemudian yang kedua, kita mencapai kedewasaan rohani yang maksimal, sempurna dikatakan seperti itu. Saudara, biasanya orang yang seperti ini memiliki kepribadian yang sangat matang sekali, sangat dewasa, sangat bijaksana, hatinya begitu besar ketika menghadapi masalah. Dengan kata lain, Yakobus ingin menekankan, ada 2 keuntungan yang jauh lebih besar ketimbang kerugian dari peristiwa penderitaan yang pernah dialami orang tersebut. Dia akan semakin tekun dan dia akan semakin kuat di dalam iman, imannya semakin murni dan memiliki kedewasaan di dalam kerohanian. Sudah kata orang pedagang sukses, dia pernah berkata, mungkin kita juga sering mendengar perkataan seperti ini. Kalau dagang belum pernah ditipu orang, itu belum sukses atau belum dagang namanya.
Orang itu dagangannya laris, orang itu sekarang sudah sukses. Dan ketika dia menganggap peristiwanya dulu, dia pernah ditipu, dagangannya pernah ditipu sama orang. Dia akan menganggap peristiwa itu sebagai suatu kebahagiaan. Pada saat itu mungkin dia sangat sedih sekali. Pada saat itu mungkin dia sangat berduka sekali. Kehilangan sekali. Dagangannya yang dia pikirkan ditipu sama orang. Tetapi ketika saat ini mungkin orang itu sudah sukses, dia menjadi pedagang yang terkenal, dia menjadi pedagang yang diberkati, dia mengingat masa lalu itu dan dia berkata bahwa ini suatu peristiwa yang membuat saya bisa sekarang menjadi pedagang seperti ini. Maka pedagang itu sedang mengingat bahwa pada saat itu dia menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Dia tidak menyangkali realita. Ada peristiwa yang menyakitkan pada saat itu. Tetapi dia waktu berkata seperti itu. Bukan dengan kepedihan, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan suatu kebanggaan. Waktu itu pernah kejadian di mana saya pernah ditipu, namun sekarang saya sudah menjadi pedagang yang bisa lebih dewasa, tidak bisa ditipu, sudah mengerti triknya seperti apa. Dan saya sekarang bisa menjadi lebih matang. Yang kedua, saudara. Cara yang kedua yaitu memohon bijaksana atau hikmat dari Allah. B yang kedua adalah bijaksana dari Allah. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, di sini bijaksana bukan berarti kepandaian secara kognitif, tetapi bagaimana dia bisa bertahan mengatasi segala penderitaan yang dialami. Dan ini dikatakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan hikmat tersebut. Ada dua respon positif dari Allah. Yang pertama, Tuhan memberikan kepastian. Yang kedua, Tuhan memberikan dengan tidak membangkit-bangkit. Saudara, apa maksudnya? Tidak membangkit-bangkit. Saudara, orang yang memberi kemudian dia membangkit-bangkit artinya setelah dia memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia mencela orang itu. Kemudian dia mengejek orang itu. Kemudian dia berkeluh kesah, artinya dia memberi dengan tidak tulus. Tetapi Allah kita waktu memberikan hikmat kepada orang yang membutuhkan, tidak seperti itu. Maka dia akan memberikan dengan ketulusan, dengan murah hati, katakan firman Tuhan di sini. Dan tidak membangkit-bangkit. Artinya dia tidak akan mencela, tidak akan menertawakan, menganggap kita sebagai orang yang bodoh barangkali. Tuhan kita akan memberikan dengan penuh ketulusan dan memberikan dengan senyuman yang sungguh-sungguh tulus. Namun ternyata saudara ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, saudara, ini seperti ada sebuah syarat, yaitu apa? Dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Apa maksudnya meminta dengan iman? Apalagi ayat yang ke-7 dituliskan bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, tadi bukankah Allah sudah menjanjikan dengan penuh kepastian, tetapi kenapa tiba-tiba menjadi sepertinya tidak pasti? Jangan kira kamu bisa mendapatkannya. Tadi pasti, sekarang tidak pasti. Jadi yang mana yang benar, apakah pasti mendapatkan hikmat tersebut atau tidak? Jawabannya ada di ayat yang ke-8. Orang yang sungguh-sungguh memintanya dalam iman adalah orang yang tidak mendua hati. Artinya orang yang mendua hati, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan berikan hikmat apapun yang ada di sekelilingnya, dia akan terus merugikan Tuhan. Saudara, orang yang mendua hati ketika mengalami penderitaan, dia akan berdoa. Mengapa ini terjadi pada saya? Tuhan di mana? Di mana kebaikan Tuhan pada keluargaku? Ketika hikmat diberikan, juga dia tidak sadar itu dari Tuhan. Dia akan terus komplain, kenapa Tuhan baik sama orang itu? Kenapa Tuhan tidak baik kepada saya?
Tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman, yang tidak mendua hati, ketika mengalami penderitaan, dia akan tetap berkata, Tuhan itu baik. Tetapi kenapa ada penderitaan? Untuk mendewasakan iman saya. Agar saya menjadi pribadi yang lebih matang. Lalu dia berdoa, Tuhan saya lemah. Saya harus mengatasi segala sesuatu dalam masalah pekerjaan, rumah tangga. Tolong Tuhan berikan hikmat-Mu bagi anak-Mu ini. Mungkin dia sangat khawatir ketika melihat ada banyak cara dan mungkin dia bisa terjerumus di dalam dosa sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalahnya. Karena itu dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, minta hikmat dan Engkau berikan hikmat itu kepada aku ya Tuhan. Lalu Tuhan memberikan hikmat itu kepadanya. Dan dengan kelembutan hati dia langsung cepat-cepat menangkap hikmat tersebut. Langsung menyimpannya di dalam hati dan kemudian dia melakukannya untuk menyelesaikan pergumulan dan masalah-masalah yang dia alami. Saudara, ketika saudara bergumul di dalam pekerjaan, seperti apa isi doa saudara dan saya? Apakah kita komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan? Saya yang mengalami pergumulan ini, bukan orang lain. Saudara berdoalah kepada Tuhan. Tetap percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberikan penderitaan dan mengizinkan itu untuk mendewasakan iman saudara. Dan kemudian berdoalah minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana supaya saya tetap bertahan? Atau bagaimana saya bisa mencari pekerjaan yang baru? Saudara, ketika kita bergumul dalam masalah keluarga, tetaplah berkata, Tuhan itu baik. Ketika kita sulit berkomunikasi dengan pasangan kita, mintalah hikmat dari Tuhan. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan pasangan saya? Dan ini sudah berujung dengan sangat konflik yang sangat berat. Mintalah Tuhan, Tuhan akan memberikan suatu hikmat untuk kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita. Ketika kita sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, mintalah kepada Tuhan yang mencipta mereka. Tuhan akan memberikan hikmat agar kita bisa berkata-kata dengan anak-anak kita. Dan percayalah, Tuhan tetap baik dan semua itu Tuhan izinkan supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, saudara, miliki perspektif yang benar tentang berkat Allah. B yang ketiga adalah berkat Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Saudara, ayat ini bukan berarti Yakobus menolak orang kaya dan mementingkan orang miskin. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Saudara, ayat ini bukan berarti, saudara, bagaimana Yakobus membenci orang-orang kaya. Karena tidak semua orang miskin itu rohani, tidak semua orang kaya itu duniawi. Allah juga memberkati orang-orang kaya di dalam Alkitab. Kalau begitu, apa maksudnya ayat ini? Saudara, konteks pada saat itu, ketika surat ini ditulis, banyak orang percaya, orang Kristen menderita hidupnya karena penganiayaan, penindasan, kemiskinan. Dan pada saat itu mereka mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah tidak lagi memberkati kami. Jangan-jangan dengan kemiskinan yang kami alami, Tuhan sudah mulai meninggalkan keluarga kami. Ini pengertian yang keliru. Seolah-olah Yakobus ingin berkata orang yang diberkati bukan karena harta yang berlimpah atau kedudukan yang tinggi, namun karena dia mengandalkan hikmat Tuhan. Saudara, Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam bahasa Inggris digunakan kata blessed atau diberkatilah. Saudara, pengemis orang miskin itu hanya hidup berdasarkan belas kasihan orang lain. Maka di dalam sehari-hari dia
meminta-minta artinya dia hanya memohon belas kasihan dari orang yang dia temui, kemudian mendapatkan sedekah di situ dan dia sudah happy, dia sudah bahagia. Kemudian besok dia minta lagi, kemudian besoknya lagi dia terus meminta dan memohon belas kasihan dari orang lain itu. Dan inilah yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan artinya setiap kita seharusnya memohon belas kasihan Tuhan. Kita menjadi seperti pengemis yang memohon belas kasihan Tuhan itu. Artinya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Artinya kita betul-betul mengandalkan hikmat Tuhan. Kita hanya mencelengkan koin-koin, yaitu hikmat Tuhan itu ke dalam celengan hidup kita. Kita hanya mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan, kita sudah puas untuk kita bisa menjalani hari ini. Dan itulah yang seharusnya, saudara, ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita adalah orang yang diberkati. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan. Orang yang diberkati adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, berita baiknya Yakobus tidak berhenti di situ. Ada janji yang sangat indah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, trial di sini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, artinya apa? Artinya ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita memohon akan hikmat Tuhan. Ketika kita terus mengandalkan hikmat Tuhan, saudara, semua ini tidak berakhir dengan sia-sia. Ketekunan kita, kedewasaan rohani kita tidak berakhir dengan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan menggantinya dengan mahkota kehidupan atau kemuliaan yang Tuhan nyatakan kelak. Karena itu ketika kita ingin menyerah, lihatlah ada mahkota kehidupan yang ada di depan sana. Saudara, apakah kita melihat sesuatu yang ada di depan itu? Ada mahkota yang sangat bernilai yang Tuhan menjanjikannya buat engkau dan saya. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi, saudara, jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita kemudian menyerah bahkan lari dari panggilan Tuhan. Tetapi lihatlah terus, ada mahkota kehidupan yang Tuhan nyatakan. Saudara, ada yang pernah mengenal perenang ini, Florence Chadwick. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Ya, namun prestasinya sangat luar biasa. Ini perenang yang sangat hebat sekali. Tahun 1950, Florence Chadwick merupakan wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Inggris bolak-balik. Chadwick juga telah meraih begitu banyak penghargaan dan pengakuan akan kemampuannya yang handal dalam bidang berenang. Dan kemudian di tahun 1951, ia bertekad untuk menantang lautan yang membentang antara Pulau Catalina dan pantai California. Saudara bisa perhatikan di layar. Ini jaraknya sekitar 20 mil atau 32 kilometer. Ia sangat yakin akan kemampuan berenangnya dari Pulau Catalina sampai ke pantai California. Chadwick memiliki fisik yang sangat kuat. Lautan yang dingin, petir, hujan, ikan hiu berhasil ia taklukkan semua. Dan saudara, ketika pertandingan dimulai, setelah Chadwick berenang 15 jam dari Pulau Catalina ke pantai California, di luar dugaan, ia memberikan tanda menyerah. Minta diangkat ke atas perahu pendampingnya. Namun pelatihnya bersikeras agar Chadwick tetap melanjutkan usahanya. Karena sudah sangat dekat dengan pemecahan rekor yang baru. Chadwick sudah berjuang keras, akhirnya hanya berjarak 800 meter dari pantai California.
Chadwick benar-benar menyerah. Ia memutuskan untuk naik ke atas perahu pendampingnya. Perjuangannya berenang selama belasan jam di dalam lautan yang dingin itu gagal. Setelah itu Chadwick diwawancara, ia menyampaikan sesuatu. Kira-kira pertanyaannya, kenapa engkau sampai gagal seperti itu? Sayang sekali tinggal 800 meter lagi. Chadwick berkata, aku gagal bukan karena aku tidak kuat, aku masih kuat fisik. Bukan karena ikan hiu, bukan karena air laut yang dingin. Tetapi ada kabut yang sangat tebal yang menghalangi pandangan mataku. Sehingga aku tidak bisa melihat di mana tujuanku. Ada kabut yang sangat tebal yang menghalangi pandangan mataku. Sudah seperti perenang Florence Chadwick yang terus fokus ke depan. Itulah seharusnya kita sebagai orang percaya. Dalam pertandingan kerohanian ini, kita seharusnya terus melihat di depan. Ada visi, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tetapi seringkali juga ada kabut tebal yang merintangi pandangan kita. Mungkin kabut tebal itu bisa jadi kekayaan, kehormatan, nama baik, kedudukan, kenyamanan hidup di dunia ini. Sehingga membuat kita lupa bahwa fokus hidup kita bukan untuk saat ini. Bukan untuk kesementaraan ini. Tetapi untuk kekekalan di masa yang mendatang itu. Karena itu milikilah perspektif yang benar apa itu berkat Tuhan. Jangan sampai kita salah memandang berkat Tuhan itu. Orang yang diberkati adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mari fokus ke depan. Pandanglah wajah Yesus di depan sana yang akan menjemput saudara dan saya. Dan memeluk kita dengan erat. Mungkin saat ini kita sedang berbeban berat. Kita sangat letih menghadapi segala ujian, penderitaan yang kita alami. Yesus yang sama juga hadir di dekat kita. Dia juga akan memeluk kita dengan erat. Dan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Jangan menyerah atas segala penderitaan dan segala ujian hidup. Tetap datang kepada Yesus. Nyatakan segala keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Setelah kita mengalami kelegaan, mari lihat lagi ke depan. Terus berjuang, terus bertanding. Ada harapan di depan, ada kemuliaan di depan. Yang kau dan saya akan alami dan nikmati selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ia akan menyambut saudara dan memberikan mahkota kehidupan bagi engkau dan saya. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, biar musik mengalunkan pujian, pandanglah pada Yesus. Saudara berdoa. Jikalau saat ini mengalami pergumulan yang menekan saudara, pandang wajah Yesus. Dia hadir di dekat engkau. Bagi saudara yang sudah mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan, lihatlah harapan di depan. Yesus menyambut engkau, memberikan mahkota kemuliaan. Terus bertanding di dalam sebuah pertandingan iman. Saudara pakai waktu untuk berdoa kepada Tuhan.
pandanglah pengharapan di depan sana. Ada Tuhan di masa depan kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bersama dengan kami saat ini. Di dalam segala keadaan kami yang banyak orang tidak tahu. Di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala jeritan kami, tangisan kami bahkan, ada Tuhan bersama kami. Dan Tuhan, kami juga diingatkan bahwa ada Tuhan di depan sana. Tuhan bersama dengan kami saat ini dan juga di depan sana. Tuhan menjanjikan pengharapan bagi kami. Tuhan, tolong kami terus memandang ke depan. Tolong kami juga terus memandang kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh terus dikuatkan. Iman kami diteguhkan, kami terus belajar percaya kepadamu. Tuhan, nyatakan penyertaan-Mu, nyatakan berkat-Mu bagi setiap kami, nyatakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami yang membutuhkan pertolongan di dalam keuangan, di dalam ekonomi, Tuhan kami berdoa Engkau membukakan jalan, Engkau memberikan berkat ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakanlah. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolonglah berikan kekuatan. Berikan hati yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami yang bergumul dengan berbagai masalah keluarga, Tuhan tolong kami. Hadir bersama kami, berikan hikmat kepada kami untuk kami berelasi dengan keluarga. Dan Tuhan hadir di dalam keluarga kami. Tuhan, kami yang bergumul dengan berbagai macam hal, dengarlah seru doa kami. Tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, persoalan doa kita sampai di sini. Tuhan berkati. Selamat malam.